Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Betty Indahsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7. Sebelumnya, perkenalkan saya Konifa Yulistriani Fadila selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 7 yang akan membawakan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun kelompok saya, yang pertama Muhammad Afini Maulaya, yang kedua Nabela Zubaida Izzatur Rohmah, yang ketiga Az-Zahra Eldauzi, dan yang terakhir Dai Sahrizal. Untuk itu kita simak materi pada video berikut ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Az-Zahra Eldauzi. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah menelusuri konsep Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya yang berdasarkan pada 5 sila, dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat. Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dari diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk menggapai cita-cita. Yang selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang selanjutnya adalah ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sebagai contoh adalah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Itu sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia atau way of life, Pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu.
Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup. Tindak tanduk serta perilaku masyarakat Nusantara sejak dahulu kala telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah ideologi bernama Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dai Syahrizal dari anggota 3 kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai ideologi negara. Itu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia sebagai berikut. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibatnya memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. F. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap wenang-wenang. 3. Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain,
semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia, yang diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. 4. Sila kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau untuk memperkaya diri, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Saya Nabila Jubaida Rohmah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada dinamika Pancasila. Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak atau juga semangat juang. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dahulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila telah mempersatukan, menyatukan, dan simbol semangat Indonesia. Telah memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman Indonesia. Pedoman inilah yang dijabarkan menjadi berbagai hal. Hal ini membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar Indonesia. Yang kedua ada tantangan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam. Pertama kali Pancasila berasal dari gagasan Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Setelah dirumuskan bersama lagi, hasil keputusan Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Tantangan dari luar negeri akibat agresi militer Belanda. Pancasila terbukti berhasil kuat dan memberikan rasa persatuan kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Hingga pada masa Orde Lama hingga baru Pancasila mendapat tantangan kembali dari dalam negeri. Para pengkhianat negara yang mau menjatuhkan Pancasila berhasil ditumpas. Contohnya kekejaman PKI yang mau menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis berhasil ditumpas oleh Soeharto dan diperingati 30 September Hari Kesaktian Pancasila. Bab terakhir yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara serta hakikat dan urgensi sebagai ideologi negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi menurut KBBI adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, sari, hal yang pokok. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Terdapat beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti contohnya, rakyat Indonesia yang berhak memilih agama yang mereka anut tanpa unsur paksaan dari siapapun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti contohnya, majikan yang tidak berlaku semena-mena terhadap pembantunya, majikan yang adil kepada semua pembantu. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana seperti tidak terlalu menonjolkan budaya yang ada di daerah masing-masing. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti contohnya segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti contohnya, pemerintah mengadakan program wajib bersekolah kepada masyarakat-masyarakat yang begitu membutuhkan sekolah.
Yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan, yaitu satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Upaya Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para penjabat dalam menyelenggarakan tugasnya tidak kehilangan arah dan juga agar partisipasi seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa dengan berpedoman pada Pancasila. Baiklah, sekian video mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.